Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kita akan membahas mengenai jenis-jenis penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, maka cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan hukum. Adapun hukum dapat digolongkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum berdasarkan sumbernya, terdiri dari 4. Yang pertama adalah undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua yaitu traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Dan yang ketiga yaitu jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Dan yang keempat yaitu hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan atau adat. Hukum berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan publik atau kepentingan umum. Hukum publik terbagi atas A. Yaitu hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antar negara dengan bagian-bagiannya. Dan yang ketiga, hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Dan yang keempat, hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hubungan perjanjian internasional, hubungan perang internasional, dan sebagainya. Selain hukum publik, ada juga hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur kepentingan hubungan antar individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas 2. Yang pertama yaitu hukum perdata. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Yang kedua yaitu hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu hukum berdasarkan bentuknya. Hukum berdasarkan bentuknya terdiri dari 2. Yang pertama yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya hukum pidana yang dicantumkan di KUHP pidana dan hukum perdata yang dicantumkan di KUHP perdata. Dan sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contohnya yaitu hukum adat. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya dibagi atas pertama yaitu hukum material. Hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Yang kedua itu hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan
dan melaksanakan hukum dari material tersebut. Hukum berdasarkan waktu berlakunya terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu ius constitutum atau hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan yang kedua yaitu ius constituendum, yaitu hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang atau RUU. Hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama yaitu hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang dibuat oleh negara tertentu dan hanya berlaku dalam batas-batas wilayah tertentu. Dan yang kedua yaitu hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional. Hukum berdasarkan sifatnya terdiri dari dua. Yang pertama yaitu hukum yang bersifat memaksa. Artinya, hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Dan yang kedua yaitu hukum yang bersifat mengatur. Artinya, hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan. Pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika ada surat wasiat. Hukum berdasarkan wujudnya terdiri dari dua. Yang pertama yaitu hukum objektif, artinya hukum yang lebih menekankan pada substansi hukum itu sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu hukum subjektif, artinya hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif yang berlaku. Nah, itu semua merupakan jenis-jenis penggolongan dari hukum. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.